Hamas kini berada di persimpangan jalan. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan usulan gencatan senjata di Gaza, desakan untuk menerima proposal itu semakin deras datang. Bukan hanya dari negara-negara barat, tapi juga dari Qatar, Mesir, dan Turkiye, 3 mediator utama di kawasan. Laporan Axios menyebut, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, dan Kepala Intelijen Turkiye Ibrahim Kalin bertemu dengan pemimpin Hamas di Doha. Dalam pertemuan itu, Al Thani menegaskan inilah tawaran terbaik yang bisa didapat Hamas. Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Trump berkomitmen mengakhiri perang dan itu seharusnya menjadi jaminan kuat. Hamas sendiri menyebut akan mempelajari usulan itu dengan itikat baik. Namun, sikap internal Hamas masih tarik-menarik. Ada yang melihat ini sebagai peluang menghentikan perang, tapi ada pula yang menilai proposal terlalu menguntungkan Israel. Ya, reaksi dari dalam Hamas beragam. BBC melaporkan sayap militer Hamas di Gaza menentang keras, terutama karena diminta menyerahkan semua sandera di awal. Ini dianggap akan menghilangkan satu-satunya alat tawar mereka. Hamas juga menolak pasukan internasional masuk ke Gaza karena dianggap sebagai bentuk pendudukan baru. Sementara surat kabar asal Al-Awsat justru menulis bahwa sebagian pimpinan Hamas melihat rencana itu bisa menjadi jalan keluar meski tetap dianggap belum adil. Yang jelas, dukungan terhadap rencana Trump semakin luas. Selain Israel, negara-negara Barat, Arab, dan Muslim juga otoritas Palestina ikut mendukung. Bahkan Rusia dan Vatikan menyuarakan hal serupa. Kremlin menyebut setiap langkah menuju perdamaian harus disambut. Lantas, apa sebenarnya isi rencana Trump? Poin utama mencakup pembebasan 48 sandera Israel dalam waktu 72 jam. Israel membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina termasuk perempuan, anak-anak, dan narapidana seumur hidup, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta penyerahan pemerintahan Gaza kepada otoritas transisi internasional tanpa Hamas maupun otoritas Palestina. Trump memberi tenggat 3-4 hari. Jika Hamas menolak, mereka dalam tanda kutip akan membayar mahal. Namun bagi Hamas, 2 poin tetap sulit diterima, yaitu pelucutan senjata tanpa jaminan negara Palestina dan kehadiran pasukan asing di Gaza. Bagi kelompok itu, keduanya sama saja dengan menyerahkan kontrol sepenuhnya pada Israel dan sekutu-sekutunya. Kini, semua mata tertuju ke Hamas. Akankah mereka memilih menerima tawaran gencatan senjata demi mengakhiri perang, atau menolaknya dengan resiko penderitaan yang lebih panjang bagi rakyat Gaza? Waktu Hamas hampir habis. Trump memberi batas hanya beberapa hari. Di persimpangan inilah keputusan Hamas bisa menentukan arah konflik paling berdarah di Timur Tengah dalam dekade terakhir.